kembali lagi bersama dengan saya, Mr. K. Kita akan mengulas mainan lawas saya sepuas-puasnya. Baik, hari ini saya akan membawakan satu yang sama dengan kata kunci Megatron. Salah satu yang ada di film Transformer yang kedua, ya, Revenge of the Fallen gitu. Oke, apa yang akan saya bawakan? Megatron, lu lagi-lagi kok Megatron? Kali ini saya membawakan yang ada pada Weijiang. Oke, yang diproduksi oleh pabrik Weijiang. Ya, ini buatan Weijiang. Ya, Weijiang kita tahu itu sudah nggak ada lagi. Seharusnya BMW juga sudah berganti gitu ya, tapi pabriknya ada tetap, cuman namanya sudah nggak ada. Oke, spesial dari Weijiang ini dulu ya, dulu itu selalu boxnya, brown boxnya ini ada warnanya. Ini brown boxnya, tapi ada warnanya dan mungkin nanti dibuka langsung isinya. Ya, saya belum tahu, saya belum pernah buka sih. Ya, tapi kalau sekarang mungkin sudah berbeda. Kalau sekarang mungkin ini boxnya sudah tidak seperti ini lagi, mungkin ya polosan atau apa ya, saya nggak tahu. Ini dulu saya beli kurang lebih ya sekitar berapa ya, di bawah 1 juta. Ya sangat di bawah 1 juta, sekitar 800.000. Mungkin kalau mau yang beli sekarang itu akan sedikit lebih mahal, jauh lebih mahal. Bahkan kemarin BMW LS12 itu harganya sekitar 950 dan sekarang ini kalau ada yang jual yang baru itu adalah 1.250.000. Tapi yang untuk Weijiang saya tidak tahu kenapa dulu sekitar 800-an. Tapi sekarang kalau ada yang jual mungkin bisa di kisaran 1.300.000. Ya, lebih mahal ya. Jauh lebih mahal dibanding harga originalnya. Tetapi sekali lagi bagi kolektor yang ingin memiliki, kalau tidak ada yang jual yang baru, bisa jadi ini harga bisa di atas 5 juta. Mantap. Tapi saya membuka ini untuk kalian semua. Oke, kita akan buka ini, unboxing, lalu kemudian kita review. Tapi saya tidak melakukan transformasi. Itu sulit sekali ya. Transformasi sendiri bisa 1 jam, 2 jam. Oke, kita akan coba. Ini masih MISB, saya plastiki sendiri, cuman plastiknya nggak saya buka ya, daripada nanti bikin lagi yang baru. Oke, saya langsung perlihatkan saja. Ini bagian depannya, lalu ini bagian sampingnya, dan ini bagian belakangnya. Kurang lebih sih sama ya, sama, depan belakang sama, dan ini samping sebelahnya. Oke, sama ya, tidak berbeda jauh. Oke, kita akan buka. Caranya bukanya seperti ini. Ya, saya sih supaya nggak membuat apa ya, supaya tidak ngekapi lagi boxnya. Tapi rencananya karena boxnya bagus, rencananya boxnya ini mau saya simpan, gitu ya. Oke, kita buka. Nah, untuk Weijiang ini, sekilas tentang Weijiang. Weijiang itu adalah produk pabrik third party ya, bukan KW. Kalau KW ya bisa dikatakan KW juga ya, karena third party itu ya istilahnya kayak ini, kita juga terpaku dengan kata KW, kualitasnya gitu kan. Seharusnya yang dilakukan oleh Weijiang ataupun BMB yang kemarin itu sebetulnya jauh lebih bagus daripada yang asli. Keren ya. Yang sudah pernah beli aslinya dibandingkan jauh lebih keren yang third party. Saya tidak tahu kenapa. Selain itu juga oversize. Ini juga oversize ya. Weijiangnya oversize. Nanti kita akan coba bandingkan dengan LS12 yang kemarin. Oke, saya buka bagian dalamnya. Oh, brown boxnya ini tebal ya. Tebal sekali. Dan kita buka. Nah, oke, ini bagian dalamnya, blisternya. Blisternya ini kayaknya tebel ya.
Blisternya tebal. Oh, ya ampun, gede banget ini boxnya. Oke, sekarang kita lihat blisternya ini cukup tebal dan di sini ada buku manualnya. Ingat, kita harus menggunakan buku manual kalau ingin mengubahnya, kalau tidak mau mainan kalian ini rusak gitu ya. Oke, kalau saya lihat kemarin itu kan ada sekitar 27-28 step. Wah, kalau yang ini kok jadinya 36 step. Cukup banyak sekali kalau saya lihat. 36 step. Dan kualitas kertasnya sih kualitas kertas biasa. Nah, kalau kemarin BMB LS12 saya kesulitan memasangkan senjatanya, saya tidak tahu di mana tempatnya, saya cari-cari sendiri, saya usaha sendiri, tapi kalau yang ini sudah langsung dikasih. Ya, langsung dikasih. Mungkin kalau yang sudah pernah buka ini, lalu kemudian buka BMB, bisa langsung ya. Tapi kalau belum pernah, saya rasa akan kebingungan seperti saya kemarin gitu ya. Oke, kita akan lihat. Kalau dari bentuk blisternya ini saya suka, karena blisternya ini tebal dan kemarin tipis. Dan ini kalau dilihat dari depannya, oke kan ya. Dan ini juga mendapatkan, kalau kemarin itu mendapatkan 2 senjata yang lemes itu ada 2, kalau ini cuma 1 ya. Ini 1. Oh iya, namanya ini itu apa ya, Weijiang Megatron, tapi dia tidak ditulis Megatron, tetapi langsung ditulis ini. Nah ya, T08 Shake Skywing ya. Ini nggak tahu kenapa. Anda pasti tahu, karena ini third party, bukan asli. Oh iya, satu lagi, saya memang tidak punya yang asli ya, tapi saya pernah melihatnya. Cuman, saya lihat ada banyak perbedaan. Asli dengan yang third party ini, itu banyak perbedaan. Saya katakan jauh lebih bagus yang third party. Jauh lebih bagus BMB. Jauh lebih bagus Weijiang ini. Kecuali yang pertama kemarin ya, apa itu? BMP yang Megatron tank Commander Megatron itu yang waduh, lemes semuanya tuh, nggak ada yang kaku gitu ya, sehingga untuk memberdirikan saja agak susah gitu. Oke, tapi yang ini oke, saya lihat ini masih segel plastik di sini ya. Di sini juga ada segel plastik di sini. Nah, oke, kita akan buka langsung saja segel plastiknya. Oke, iya. Kita akan buka lagi segel plastiknya. Oke, saya buka cuma 1 segel plastik. Ya. Wow. Yang pertama saya ambil ini ya. Ini senjatanya lah. Kalau yang kemarin saya review ini dulu, mungkin saya akan tahu karena ada bukunya ya. Nih senjatanya ya. Senjatanya kurang lebih sama. Ini juga ada dua untuk dimasukkan di tangannya. Dan ini bisa dibuka senjatanya. Lalu kemudian bisa dikeluarkan. Oke, keluarkan seperti ini. Iya. Ding, ditutup. Nah, senjatanya sama ya. Keren ya senjatanya ya. Warnanya sedikit berbeda ya. Ini warnanya agak-agak abu-abu. Kalau yang itu warnanya lebih ke arah silver. Ya, kita akan coba perbandingkan saja nanti ya. Oke, ini saya masukkan dulu. Buka situ, terus ditutup. Tutup begini ya. Oke, ya kita akan ambilin satu dulu. Ya, next. Berikutnya, ini karet ini. Ini karet ini. Kalau kemarin itu plastik ya, plastik PE yang lebih lentur. Nah, kalau plastik PE lebih lentur itu akibatnya itu bisa patah lama-lama. Karena ya kualitas plastik ada umurnya. Kalau yang ini tuh karet silikon. Mantap ya. Tapi akibatnya apa? Karet silikon ini lembek. Jadi dia pasti lembek lah kayak gini ya, lentur, terlalu lentur. Oke, next saya akan ambil Megatronnya. Oke, Megatronnya mantap, Megatronnya ya.
Oke, saya akan taruh ini dulu. Oke, sudah. Kita akan ambil Megatron. Hehehe. Wow, kita akan lihat dulu ukuran dulu yang panjangnya. Kemarin 36 ya. Yang ini berapa? Wah, ini sih 34. Ya, bentar, ini belum tegak. Coba ditegakkan. Oke, ya, tegak. Oke. Ya, kalau begini 35 cm. Iya. 35 cm, guys. Untuk Weijiang. Kita akan lihat satu persatu ya. Kualitasnya ini juga bagus kualitasnya. Oke. Kualitasnya termasuk mantap. Kalau saya lihat, sejauh ini mantap sekali ya. Oke, bagus. Ya. Checking quality. Checking quality. Checking quality. Oke. Checking quality. Oke. Ya. Oke, good. Sejauh ini kualitasnya termasuk cukup bagus ya. Saya sekali lagi katakan ini lebih bagus daripada yang aslinya dari Hasbro Takara. Dari awal saya belum menyebutkan ya, ini adalah Weijiang T08 Shake Skywing Megatron. Ini sama dengan knockout-nya ya. Knockout itu kayak tiruannya gitu ya. Knockout dari masterpiece yang diproduksi oleh Takara Tomy dengan Hasbro. Itu yang aslinya. Ya, kalau dia disebut MPM08. MPM08 ini adalah tipe yang dikeluarkan oleh Hasbro dan Takara untuk Megatron ini. Ya, yang modelnya kayak gini. Ya, yang Skywing ini Jet Megatron lah sebutannya seperti itu. Ya, memang ada kelebihan dan kekurangan ya. Kalau kekurangan sih kalau yang asli itu harusnya dapatnya lebih bagus gitu ya. Tapi ternyata juga nggak lebih bagus-bagus banget gitu ya. Oke, kita akan cek untuk apanya ya. Kalau kita lihat lekuk-lekuknya ini mantap ya. Oleh karena itu saya tertarik dengan Megatron ini. Kemantapannya ini loh yang sangat diacungi jempol. Kualitas plastiknya Yahut. Kita lihat artikulasinya. Sebelum artikulasi ada lagi nggak ya yang harus saya bahas ini? Oke. Kalian ingin lihat yang apanya dulu sebetulnya? Kalau kita lihat artikulasi bagian kepala ini ya, kepala. Saya suka ini ya. Dia kokoh sekali ya. Kokoh ya. Saya sundul-sundul gini dia kuat. Untuk kepalanya dia bisa nunduk sampai sekian. Keren ya. Sampai sekian loh. Mantap. Dan dia mendongak sampai sekian. Keren ya. Nggak ada yang mendongak sampai segini ya. Terus di bagian belakangnya ini bisa diturunkan, naikkan ya. Lalu di bagian kepalanya ini juga ini bisa di mengah. Begitu ya, mengah. Manggap gitu ya. Jadi keren ya. Ini kepalanya juga bisa dinaikkan seperti ini ya. Keren sekali. Oke, ini saya tidak banyak yang tahu ya, karena di manualnya ada nggak ya? Coba saya cek dulu ya. Jadi di manualnya ini selain perpindahan, changingnya, lalu tidak ada. Ya, nggak ada sih. Jadi cuma itu aja. Oke, kita langsung saja berarti ya. Kita bisa langsung saja. Ini macam-macam, bisa maju, bisa mundur. Keren sih, ya mantap ini. Oke, sekarang kita akan lihat
tangannya. Yang kemarin kan saya juga review tangan ya, diputarnya kayak berapa. Coba. Oh, sama-sama ratchet. BMP LS12 itu juga ratchet ya. Bunyinya ratchet tuh. Cuman kalau misalkan mau diayunkan, di bagian belakang ini harus agak diminggirkan gini dulu ya, karena supaya bisa diayunkan. Bunyinya mantap. Nah, ini tidak bisa juga mentok karena kena ini. Kena sisi sini ya. Jadi mentok kena sisi situ. Sama seperti BMP LS12. Mantap ya, ini bisa ditutup lagi. Kiri kanan sama, saya rasa sama. Oke, bagian yang tangannya ini ya, ini bisa ditekuk. Ratchet juga, mantap Megatron ini. Ratchet semua ini, sama seperti BMP LS12. Oke, itu juga ratchet, itu juga ratchet. Lalu kemudian apanya lagi ya? Oke. Terus ini bisa Oke, sekarang kita coba untuk tangannya ya. Sebentar. Ini kok keren-keren banget. Ini tangannya bisa diputar seperti ini ya. Nah, diputar seperti ini. Ya. Lalu kemudian yang bagian ini, jari-jarinya. Keren ya, jari-jarinya ini bisa dibuka. Ini artikulasi jari. Dan ini bisa ditekuk gini, tekuk gini. Keren ya artikulasi jarinya. Gitu. Oke, saya kembalikan. Kiri kanan sama ya, dan ini masih perut. Oke, saya kembalikan ke bawah. Oke, sekarang kita akan cek yang berikutnya, yaitu adalah artikulasi bagian kaki. Badan dulu ya, coba ya, bisa enggak ditekuk? Bisa. Iya, ini bisa. Oke, bisa toleh kiri, toleh kanan. Cukup lumayan ya toleh kiri, toleh kanannya ya. Oke, kalau mau lihat bokongnya, ini bokongnya. Belakang, sip ya. Ini bokongnya. Gitu. Keren sih, tapi ini nggak bisa ya. Dia turun ya, nggak bisa tetap tegak gini. Oke, kita akan langsung lihat bagian kakinya. Bagian kakinya, keren ya kakinya. Kita lihat dia tendang ke depannya sampai seberapa. Oke, dari sini ya. Tendang ke depan. Mantap, dan dia tidak jatuh. Segini ya. Dan dia tidak jatuh. Ke belakang, ini juga ya, recek juga ya. Ke belakang. Cuman sekian ke belakang ya. Jadi nggak bisa sampai notok gitu. Oke, kita lihat lagi. Ini bagiannya. Oke, kalau begini bisa ya, bisa berdiri ya, tapi kalau turun sedikit bisa turun jatuh. Yang saya suka dari Megatron ini tuh apa ya? Yang saya suka itu adalah lekuknya ini. Keren lekuknya ini. Mantap sekali. Ya. Oke, yang berikutnya kakinya sudah ya. Depannya masih ada lagi. Oke, sebentar. Ini ke depan. Dan ini bisa goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri. Oke, lalu bisa ditekuk begini. Ratchet all. Ini mantap, segini aja tapi ya, tidak bisa lebih. Kemudian ini juga bisa ikut pergerakan dari ini apa namanya ini, dengkul ya. Bisa ikut dalam pergerakan. Tapi kalau mau ditekuk lagi harus dinaikkan begini. Oke, nah seperti ini. Oke, mantap. Wow. Lalu untuk kakinya bisa seperti ini ya, lalu ini juga bisa begini, lalu bisa sampai nunduk gitu. Sampai ke belakang. Oke, dan ini saya rasa sih mantap, dan kita coba menyampingnya belum ya. Oke, sebentar. Ini kok kayaknya ada yang saya kurang. Oke, mantap. Nah, sekarang saya akan mencoba, apa ya tadi yang mau saya coba ya? Saya kok sampai lupa. Bentar, yang mau saya coba tadi, ke samping sini. Ya, mantap dia sampai sini. Oke, ini bisa dilihat. Nah, bisa lihat ya kakinya. Keren. Dia nendangnya bisa sampai ke sana. Mengkangkangnya sampai sini ya. Keren sih.
kalau menurut saya. Dan ratchet semua. Ini yang sangat membuat dia itu menjadi eksklusif ya, karena bentuknya mantap. Oke. Mantap sekali ya. Oke. Ini tadi bentuknya seperti ini. Kalau saya lihat overall warnanya ini berbeda dengan BMB LS12. Warnanya ini silver memang, tapi dia mengarah ke grey ya. Dia silver mengarah ke grey. Oke, kita akan, ini sama caranya ya. Jadi ini harus bisa dilepas tul, lalu kemudian dipasang senjatanya ini untuk memperpanjang, dimasukkan di sini. Tuk, seperti itu ya. Lalu yang tangannya ditaruh di sini. Gitu. Sama dengan senjatanya ini, bisa diganti dengan senjata atau apapun itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk menstabilkan ini ya. Kalau saya sih supaya nanti bisa di view sama-sama ya, supaya bisa di view. Oke, seperti itu. Oke, kita akan coba lihat sama-sama ini. Kita coba bandingkan sekarang ya. Kita akan coba bandingkan dengan Megatron dari LS12 BMB Black Mamba. Oke, sekarang saya akan ambilkan Black Mamba-nya. Oke, saya akan ambilkan dulu Black Mamba-nya. Oke, bisa dilihat ya. Wih, keren sekali. Oke, sambil lihat Black Mamba, saya akan putarkan dengan rotasi. Oke, rotasi dulu ya, baru kita bandingkan dengan Black Mamba. Wih, keren. Oke, kita lihat dulu. Ya. Oke, silakan. Sambil saya cek, ambilkan Black Mamba saya. Ini dia Black Mamba. Saya sudah siapkan Black Mamba di sini. Oke, kita akan cek. Ya. Very good. Tada. Oke, kita akan bandingkan sekarang one by one. Kita akan membandingkan ya. Oke, kita akan bandingkan. Yang sebelah sini ini adalah Black Mamba. Oke. Ini adalah Black Mamba. Warnanya saja sudah kelihatan berbeda ya. Jadi kalau kalian beli itu tidak akan membosankan gitu ya. Black Mamba Weijiang. Tingginya lebih tinggi Black Mamba. Kalau Black Mamba kemarin terhitung sekitar 36 sampai 37-an cm tingginya. Sedangkan untuk Weijiang ini 34 sampai 35 cm. Sekilas dari depan ya ini kelihatan sekilas sama ya, hampir dipastikan sama. Ini nggak tahu ya, karena harusnya MPM itu masterpiece ya. Masterpiece itu berarti sesuai dengan filmnya, movie masterpiece. Cuman perbedaannya yang di Black Mamba ini dia ada lampunya di mata.
Sedangkan yang di sini saya cari nggak ada lampunya gitu ya. Nggak tahu, mungkin saya nggak nemu atau gimana, ya nggak apa-apa, namanya reviewnya bukan review editan kalau dari saya. Langsung saya review, langsung saya bicara apa adanya, langsung saya lakukan seperti biasanya. Oke, ini ada lampunya, kepalanya ini lebih besar ya, kepalanya ini dimensinya lebih besar, ini agak lebih kecil. Dan yang Black Mamba ini dia hanya bisa seperti ini saja. Ini kelemahannya ya. Bagian kepala hanya bisa menunduk sampai sekian, tidak bisa diapa-apakan lagi. Sedangkan yang Weijiang itu bisa sampai ke depan ya, nih. Sini. Dan ketika begini bisa toleh bawah, toleh ke toleh, mendongak ke atas dan mendongak ke bawah. Oke, dan dia bisa ke belakang. Oh, ini kan keren ya. Artinya artikulasi di kepalanya Weijiang ini lebih banyak artikulasinya. Pembuatannya lebih dulu mana? Kalau setahu saya itu Weijiang keluar lebih dulu. Habis itu baru keluar BMP. Ya, itu setahu saya ya. Dan untuk bagian depannya ini saya cek ya, bagian depannya yang kurang lebihnya oke. Kalau di bagian depan ini untuk yang Weijiang ini ya, untuk yang Weijiang itu bisa kelihatan banget di bagian mesinnya, engine. Di dadanya ini kelihatan engine-nya ya, goldnya kerasa ya. Jadi warna goldnya itu terasa banget, sehingga kelihatannya kayak lebih eksklusif gitu ya. Dan ini kelihatan seperti ya, realnya seperti itu. Oke, lalu bagian kepalanya ini agak besar. Kemudian untuk bagian belakangnya ini sayap ya, untuk bagian belakang. Oke, bagian belakang saya intip. Oke, bagian belakang kalau saya intip ini kurang lebih sama persis ya. Cuman hanya perbedaannya apa? Di dimensi sama pewarnaannya saja. Kalau ini warnanya tuh kontras, jadi masuk, wih kayaknya ada kilap-kilap ya dari warna silver grey-nya, ada gold-nya. Kalau ini warnanya puyeh, meresap di dalam. Oke, lalu kita lihat bagian belakangnya. Nanti kalau kita satu-satu lihatnya ya, lihat di bagian belakangnya. Oke, kalau di bagian belakangnya, nah kalau ini tadi nggak bisa ini ya, agak turun. Kalau ini bisa lebih seret ya, lebih seret. Nah kan, dia nggak turun. Dan ini juga lebih peret ininya. Kalau ini terlalu gampang loose ya. Oke, tapi lainnya bagus. Sama persis, tidak ada perbedaan sedikit ya. Keren sekali gitu ya. Mantap. Jadi kelihatan banget. Lalu di bagian belakang ini juga kelihatan ya, bagian ini. Nah, kalau yang jetnya ini ada warna ini ya. Warna apa? Silver ini. Sorry, ini warna gold. Sedangkan yang di sini nggak ada. Ya, di sini nggak ada. Oke, kalian suka yang mana? Suka yang Megatron buatan Weijiang atau Megatron buatan dari BMB? Terus terang, kalau saya tidak bisa milih karena dua-duanya bagus, dan saya juga pingin dua-duanya aja yang diambil gitu ya, karena bagus memang gitu. Oh ya, baik BMB maupun Weijiang ini kelebihannya ada diecast-nya, tapi saya nggak nemukan ya diecast-nya di mana gitu. Kalau tidak ada di luar, tidak kelihatan di luar, itu berarti diecast-nya ada di bagian dalam, yaitu bagian kayak rangkanya. Nah, ini tidak bisa kelihatan di sini kecuali kalau dijadikan ke mood yang vehicle-nya. Jadi yang mood yang motor mobilnya gitu ya. Kalau ini mood jet mood gitu ya istilahnya. Oke. Sejauh ini ya kelihatannya so far is good. Tapi kalau dari saya pribadi ya, kalau dilihat dari overall, saya lebih memilih, coba saya pilih sekarang. Nah, ini saya milihnya baru dari sekarang ini gitu ya. Oke. Secara overall dan sedap dipandang dan enak dipandang. Wah, ini ya susah juga ya milihnya ya. Kalau dari segi warna saya suka yang ini, yang Weijiang.
Tapi kalau dari segi ini kepalanya, saya suka yang BMB karena kepalanya BMB ini lebih sangar gitu ya. Kalau ini lebih cabi. Dan kalau di badannya yang Weijiang itu lebih kelihatan mesinnya. Mesinnya itu kelihatan, sedangkan yang BMB mesinnya lebih tidak kelihatan karena pewarnaannya. Oke, tapi kalau misalkan saya disuruh memilih antara BMB dengan Weijiang, saya akan memilih BMB secara keseluruhan, ya. Terpaksa saya pilih. Kalau disuruh memilih, saya memilih yang BMB, ya. Yang ini second, gitu. Tapi dua-duanya ini bagus, gitu. Oke, saya akan taruh yang BMB-nya. Oke, wih, keren. Ini berat. Oh ya, beratnya ya. Kalau dihitung berat, jelas beratan yang BMB. Wih, berat. Oke. Oke, next kita akan review dari senjatanya. Ya, ini yang terakhir. Mungkin bisa dicek. Ini saya buka kembali yang kemarin yang sudah sempat saya pack. Gitu. Nah, perbedaannya akan saya perlihatkan, gitu kan? Ya, oke. Nah, pertama yaitu adalah yang ini tadi yang saya sebutkan. Kalau Weijiang cuma dapat satu, karetnya ini saya yang suka juga ya, tapi dia lemes, jadi harus dipegang tangan. Lalu ini agak kaku, yang dua. Kalau misalkan BMB dapatnya dua, ini lemes ya, tapi ini ada umurnya, bisa patah sewaktu-waktu. Lalu yang berikutnya untuk senjatanya ini silver. Wih, keren senjatanya ya. Sama sih sebetulnya. Sama. Lihat ya, sama. Coba ini sekarang kalau kita buka. Kita akan buka. Ya, kita akan coba cek. Ya. Sama kan senjatanya? Sama persis, cuman yang silver agak lebih besar memang ya. Dan yang ini itu dia nggak fully silver grey, tapi dia ada kayak gold-goldnya, sedangkan yang ini semuanya full silver ya. Panjangnya juga sama, caranya juga sama di bagian ininya. Nah, punya Weijiang ini dia lebih, sorry sebelah sini aja ya. Punya Weijiang ini dia lebih ada motif, sedangkan punyanya, punya Weijiang ada motif, sedangkan punyaannya ini apa namanya ini, punyaannya BMB dia polos ya, jadi nggak ada motifnya. Oke, jadi untuk senjata sebetulnya ini lebih mantap gitu ya, kelihatan realnya. Sedangkan ini cat satu warna, tapi ada warna-warna sedikit berbeda sih goldnya, tapi nggak kelihatan itu ya, ini ya goldnya nggak kelihatan. Oke, jadi itu senjatanya. Caranya memasang juga sama, dan kalau saya rasa ya lebih besar sih ya. Jadi ini cara pasangnya juga sama di sini. Oke, dan ini untuk dua, ini dan ini ya. Ini untuk tangan kiri dan tangan kanan, salah satu lah pokoknya ya. Oke, sama di sini untuk unboxing and review Weijiang T08 6 Skywing Megatron. See you next video. Bye bye.